warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Dr. Andes Wahyu Widadra MPil. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Dirjen Aptika, Aplikasi dan Informatika Kominfo, Bapak Samuel Abriani Pangerapan, BSCMN, PLT Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, BP2MI, Bapak Firman Yulianto, Esos MAP, Asisten Deputi 3 Kementerian Politik, Hukum dan HAM, Bapak Brigjen Pol Adi Satya Perkasa, SIKMH, Bapak Kadif Propam Polri, Irjen Pol Dr. Andes Sahar Diantoro MSI. Yang saya hormati Karo Paminal di Propam Polri, Brigjen Pol Anggoro Soekartono SIK, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko SIK, Dir Tibet Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Dr. Himawan Bayu Haji SH SIK MH, Karawat Prof di belakang beliaunya, Kasudi 1 Tibet Cyber, kemudian Kabak Jatinter Set NCB Interpol, Direskrim Sus Polda Metro Jaya, dan rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, serta tamu undangan yang tidak bisa sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayahnya sampai dengan hari ini kita masih diberikan nafas, bisa sehat, bisa berkumpul dalam kegiatan press conference tindak pidana perjudian online melalui website judi yang akan dirilis oleh Bapak Kabar Eskrim pada hari ini. Kegiatan pada hari ini merupakan keberhasilan dari Satgas Pemberantasan Perjudian Daring atau dalam jaringan yang pengungkapan kasus tindak pidana perjudian online ini melalui ada website judi 1xBET, W88 dan Liga Ciputra. Dan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden dan dijabarkan oleh Bapak Kapolri dan telah membuahkan hasil yang saat ini akan disampaikan kepada teman-teman sekalian, serta menindaklanjuti adanya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang sudah dirilis oleh Bapak Menko Polhukam pada waktu yang lalu. Untuk mempersingkat waktu, rekan sekalian, mari kita dengarkan dan kita simak apa yang disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim tentang keberhasilan yang sudah diperoleh oleh Direktorat Cyber Bareskrim Polri. Kami persilakan waktu dan tempat, kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Kadif Humas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Aptika Kemenkominfo, Pak Samuel Abriani Pangerapan. Yang saya hormati Pak PLT Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, BP2MI, Pak Firman Yulianto. Yang saya hormati Pak Asisten Deputi 3 Kementerian Polhukam, Brigjen Pol Adi Satya Perkasa. Yang saya hormati Pak Kadif Propam Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Sahar Diantoro MSI, Pak Kadif Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Sandi Nugroho, Dr. Sandi Nugroho. Yang saya hormati Pak Karo Penmas di Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko SIK. Yang saya hormati Karo Paminal di Propam Polri, Brigjen Pol Anggoro Soekartono, Karo Waprof di Propam Polri, Brigjen Pol Agus, di Tibet Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Dr. Himawan Bayu Haji. Yang saya hormati Kabak Jatinter Set NCB Interpol Indonesia, Ibu Interpolri, Kombes Pol Julius Audi Soni Latuheru. Yang saya hormati Kasubdit 1 di Cyber Bareskrim Polri dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, serta yang saya banggakan rekan-rekan media sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tentunya pada sore hari ini kita patut mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan rangkaian acara press release pengungkapan judi online dari 3 situs yang sudah diungkap oleh Direktorat Cyber Baris Krim Polri maupun dari Polda Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa belakangan ini judi online menjadi perhatian, menjadi isu yang menjadi perhatian publik karena begitu marak. Ini juga tidak lepas dari kemajuan teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi, di mana setiap kemajuan yang ada itu bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, kemajuan ini dimaksudkan untuk mempermudah berbagai kehidupan manusia. Kita bisa berhubungan dengan saudara-saudara kita dalam jarak yang jauh dalam waktu singkat, kita bisa berbagi informasi dalam waktu singkat menggunakan teknologi ini. Tetapi di sisi lain ini juga menjadi peluang untuk dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang melakukan tindak pidana dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Salah satunya tentu yang sedang kita hadapi bersama, yaitu perjudian online. Kalau dulu kita melihat judi ada di rumah-rumah, tapi sekarang judi ada di dunia maya, sehingga ini bisa merambah ke berbagai kalangan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam pada rapat koordinasi tingkat Menteri tanggal 19 Juni yang lalu, bahwa jumlah pelaku perjudian, artinya orang-orang yang melakukan perjudian ini cukup banyak. Tercatat 2,37 juta pemain judi online. Dan ini sudah menyasar berbagai kalangan umur, mulai dari umur yang anak-anak sampai umur yang dewasa. Bahkan kemarin disampaikan 80.000 anak di bawah umur 10 tahun. Ini adalah situasi yang sudah sangat memprihatinkan. Sehingga pemanfaatan teknologi yang tadinya untuk mempermudah berbagai kehidupan kita, tapi justru berdampak pada terjadinya perjudian-perjudian ini yang dampaknya juga cukup besar. Apalagi kalau sudah merambah pada anak-anak. Bahkan jumlah transaksi secara kuantitas yang terbanyak adalah transaksi yang di bawah 100.000. Artinya ini jumlahnya kecil tetapi kuantitas pelakunya cukup banyak. Menanggapi fenomena tersebut, tentu pemerintah tidak tinggal diam dan kita juga semua memiliki komitmen yang bersama untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Presiden juga sudah memberikan atensi, menyampaikan bahwa judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan juga masa depan anak-anak kita. Dan pada rapat terbatas dimiliki Pak Presiden pada tanggal 18 April dan 22 Mei 2024, akhirnya Bapak Presiden mengeluarkan keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Tentu kami dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlibat di dalam Satgas ini akan terus bekerja keras. Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI selaku Ketua Harian Penegakan Hukum Satgas Pemberantasan Perjudian Daring juga menegaskan bahwa Polri tidak akan ragu untuk memberantas perjudian online. Beliau juga turut memberikan petunjuk dan arahan melalui kepada seluruh jajaran melalui surat telegram Kapolri pada tanggal 30 April 2024 untuk meningkatkan penegakan hukum terkait dengan pelaku praktik perjudian online. Dan menindaklanjuti petunjuk dan arahan Bapak Kapolri tersebut, jajaran Baris Krim Polri dan seluruh jajaran di Polda melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap kasus-kasus perjudian online, di mana dari tanggal 23 April 2024 sampai 17 Juni 2024
Baris Krim Polri dan jajaran telah berhasil mengungkap kasus perjudian judi online sejumlah 318 kasus dan melakukan penangkapan terhadap 464 tersangka dengan menyita barang bukti sebagai berikut. 1. Uang dengan total nilai 67 miliar 500 juta rupiah, 494 unit handphone, 36 unit laptop, 257 rekening, 98 akun judi online, 296 kartu ATM. Dan belakangan ini Baris Krim Polri beserta Kementerian Lembaga Tergabung dan Satgas Penegakan Hukum melakukan pengungkapan terhadap 3 kasus judi online dengan website 1xbet, W88 dan Liga Ciputra. Kasus praktek judi online dengan website X1xbet, Baris Krim Polri menangkap 9 orang tersangka dengan rincian inisial ANC dan MRW berperan mengumpulkan rekening-rekening deposit dan withdraw perjudian online website X1bet serta menjadi admin dan operator yang melayani deposit dan withdraw dari para pemain. Inisial MDD berperan sebagai agen dan mengendalikan operasional perjudian online website X1bet serta menggaji tersangka ANC dan MRW. Tersangka ARW berperan menawarkan pekerjaan sebagai operator perjudian online website Xbet dan mengendalikan operator perjudian online website X1xbet. Inisial AA dan inisial AL berperan dalam mencari dan membeli rekening deposit dan withdraw. Inisial BYP dan inisial DF berperan mencari calon nasabah bank yang memiliki fasilitas mobile banking dan menerima handphone serta kartu perdana untuk dilakukan aktivasi mobile banking. Inisial AR berperan dalam merekrut pengumpul rekening yang akan digunakan untuk deposit dan withdraw, serta inisial AAP dan inisial V yang keduanya berstatus DPO berperan memberikan pekerjaan kepada tersangka dan berkomunikasi dengan penyelenggara website perjudian online X1bet. Dan kasus kedua, perjudian online website W88 yang diungkap pada tanggal 30 Mei 2024 melakukan penangkapan terhadap 7 orang tersangka dengan peran masing-masing sebagai berikut. Inisial ESI berperan sebagai leader pengurusan keuangan terkait transaksi perjudian W88 melalui money changer dan cryptocurrency. Inisial ESA dan EJD berperan dalam melakukan perekapan data transaksi keuangan yang dikirimkan oleh tersangka ESI. Inisial FA berperan sebagai direktur money changer dan tersangka berperan dalam melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap semua transaksi pertukaran uang. Inisial CH berperan membantu tersangka inisial ESI dalam menukarkan uang dari rupiah ke USD. Inisial VV berperan dalam mengumpulkan rekening dan mengirimkan sebanyak 20 token internet banking ke luar negeri. Inisial RHF berperan dalam pembuatan rekening untuk menampung uang hasil kejahatan. Kasus ketiga, praktek perjudian online website Liga Ciputra pada tanggal 11 Juli 2024 yang diungkap oleh Polda Metro Jaya dengan menangkap 2 orang tersangka inisial JT yang berperan melakukan penarikan uang yang berada dalam rekening operasional judi online dan IDS yang berperan mengumpulkan rekening operasional judi online dan mengumpulkan uang yang ditarik oleh tersangka JT dari rekening operasional tersebut. Rekan-rekan sekalian, modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku, mereka melakukan pekerjaan ini secara kolektif, melakukan perbuatan secara kolektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan cara menyediakan sarana sistem pembayaran deposit dan withdraw pada ketiga website judi online tersebut. Yang kedua, mengirimkan alat pembayaran dan rekening bank di Indonesia melalui ekspedisi ke luar negeri untuk menyamarkan transaksi keuangan. Jadi alat pembayaran yang dibuat di Indonesia dan rekening bank yang di Indonesia serta tokennya dikirimkan melalui ekspedisi dan dioperasionalkan dari luar negeri, bukan di Indonesia. Ini dilakukan untuk menyamarkan transaksi keuangan.
Yang ketiga, ini mereka juga sudah melakukan perputaran uang melalui cryptocurrency dan juga money changer. Jadi penggunaan cryptocurrency sudah digunakan dalam perputaran uang di dalam perjudian online ini, juga memanfaatkan adanya money changer. Dan tentunya karena banyak berhubungan dengan para pelaku yang ada di luar negeri, dari skema yang dilakukan oleh para pelaku dan maupun kegiatan operasional praktek perjudian online tersebut, di mana pengendalian dan server perjudian online berada di luar negeri, maka Polri tentu akan terus bekerja dan terus akan melakukan kerjasama polis to polis dengan kepolisian negara lain dalam pengungkapan tindak pidana perjudian online. Kita sudah memiliki perjanjian P2P atau polis to polis dengan beberapa negara, dan ini akan terus kita tindak lanjuti untuk bisa menangani dalam rangka pemberantasan judi online ini. Terkait dengan pengungkapan ketiga kasus perjudian online tersebut, dilakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang terdiri dari 2 akun platform perdagangan kripto dengan jumlah aset 13,5 miliar, uang tunai senilai 4,7 miliar, 3 unit mobil, 114 unit handphone, 96 buah buku rekening, 145 buah kartu ATM, 9 unit laptop, 5 unit token, dan 1 set perhiasan emas. Dari 3 website ini perputaran uang cukup besar, sekitar sejumlah 1 triliun 41 miliar rupiah, tapi ini perputarannya ya, bukan yang bisa kita start, perputaran sejak dia beli. Maka dari itu dalam proses penyidikan tentu kita akan terus melacak dan akan kita terapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan melakukan upaya aset tracing terhadap hasil kejahatan tersebut. Terhadap para tersangka diduga melanggar pasal 45 ayat 3 untuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 82 dan atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana, dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 untuk pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan atau pasal 303 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. Selain melakukan upaya penegakan hukum pada periode 23 April sampai 17 Juli 2024, Baris Krim Polri serta Polda jajaran juga mengajukan pemblokiran situs atau konten terkait perjudian online. Ini adalah hasil dari patroli siber yang dilakukan oleh seluruh jajaran Polri. Di setiap Direktorat Krimsus Polri ada Subdit Siber, dan juga di Direktorat Siber Polri melakukan pemantauan terhadap aktivitas perjudian online ini. Dan ketika menemukan, kita juga mengajukan pemblokiran kepada Kemenkominfo. Dari periode tersebut, seluruh Baris Krim dan seluruh jajaran sudah mengajukan pemblokiran sebanyak 15.081 konten. Tentu dalam kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pengungkapan praktik judi online ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tentu kerjasama, kolaborasi ini harus kita lakukan secara terus-menerus, karena ke depan praktek-praktek judi online dan upaya untuk menyamarkan perputaran uang ini akan terus dilakukan. Nah, ini harus kita antisipasi, dan ini tentu membutuhkan kerjasama dengan seluruh pihak yang tergabung dalam Satgas dan juga dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Pengungkapan judi online ini juga merupakan komitmen Polri dalam rangka melindungi generasi muda kita,
melindungi anak-anak kita dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan akhirnya pada seluruh masyarakat Indonesia, mari sama-sama kita perangi segala bentuk praktek perjudian yang berdampak negatif terhadap moral dan karakter bangsa. Dan dalam pelaksanaannya bukan hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga dari bagaimana kita bisa mengurangi dan memutus demand. Ini ada demand dan juga ada supply. Demandnya adalah kita lakukan dengan melakukan sosialisasi, melakukan upaya-upaya preemptif dan juga pencegahan, baik melalui patroli, melalui penyuluhan, dan ini juga melalui pengawasan, termasuk juga yang tadi saya sebutkan 80.000 anak-anak di bawah usia 10 tahun. Ini tolong juga menjadi perhatian kita semua sebagai orang tua. Ketika kita memberikan handphone kepada anak-anak kita, tolong kita juga bisa mengontrol pemanfaatannya. Jangan sampai maksud baik orang tua untuk mempermudah anaknya dalam memiliki akses terhadap informasi yang ada di luar dalam rangka untuk belajar, tetapi karena pengaruh lingkungan dimanfaatkan untuk hal yang negatif. Mohon dapat melaporkan kepada pihak kepolisian terkait apabila ada atau menemukan tempat-tempat atau praktek-praktek perjudian yang ada di lingkungan Anda. Dan kami memiliki komitmen bahwa semua akan kami lakukan penindakan. Semua akan kami melakukan penindakan tanpa terkecuali. Polri sebagai bagian dari Satgas Pemberantasan Perjudian Daring berkomitmen untuk memberantas segala bentuk praktek perjudian demi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Demikian yang dapat saya sampaikan secara teknis, bisa disampaikan oleh Pak Dirsiper dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabare Reskrim, bahwa kasus perjudian ini bukan hanya saat ini saja dilaksanakan pengungkapan, namun juga dilaksanakan pengungkapan ini sudah bertahun-tahun yang lalu ataupun sepanjang tahun dan tahun yang lalu juga dilaksanakan pengungkapan, dan banyak kasus-kasus yang sudah diungkap oleh Mabes Polri maupun dari Polda jajaran yang mungkin akan disampaikan oleh Bapak Dir Cyber Barreskrim Polri. Bapak Himawan, kami silakan. Terima kasih Pak Kadif Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hadir di ruangan ini dalam rangka rilis Satgas Pemberantasan Perjudian Daring. Yang terhormat Bapak Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Dr. Wahyu Widada, MPhil, yang kami hormati Bapak Kadif Propam Polri, Bapak Irjen Pol Dr. Syahar Diantono, MSI, Bapak Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dr. Haji Ika SH Menkum, Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BP2MI, Bapak Firman Julianto, SOS MAP, Karwaprof di Propam Polri, Brigjen Pol Agus Wijanto, Karopaminal, Brigjen Pol Anggoro Sukatono, dan Karopemas, Brigjen Pol Truno Yudo, serta Kabak Jadinter Sat NCB Interpol Indonesia, Kombes Pol Julius Audi Soni Atuheru, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Safri Simanjuntak, SIK MSI, dan rekan-rekan media yang saya hormati dan berbahagia pada saat ini. Menyampaikan dan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kabar Reskrim, bahwa pada hari ini kami menyampaikan untuk penindakan dalam rangka perjudian ini kami sudah melakukan sejak 3 tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2022 sampai dengan 2024 itu sudah melakukan penindakan seluruh Indonesia itu 3.975 perkara. Dengan 3 tahun terakhir ada 5.982 tersangka, dan situs yang diajukan pemblokiran selama 3 tahun terakhir 40.642 situs, serta
rekening yang dibekukan sebanyak 4.196 dan aset yang disita 817,4 miliar. Sebelum dicanangkan oleh Bapak Presiden terkait dengan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, kami juga sudah melakukan langkah-langkah konkret. Pada hari ini, kami akan menyampaikan 3 website yang dilakukan penindakan, yang nanti juga akan membuktikan bahwa wilayah melakukan kegiatan tersebut yang diwakili oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya yang juga melakukan. Kami akan memaparkan 2 kegiatan pengungkapan kasus website perjudian daring, yang ini website tersebut itu bisa diakses di negara-negara lain dan juga di negara Indonesia. Jadi ini hubungannya antara beberapa negara. Yang pertama, bahwa kami telah melakukan kegiatan penindakan terhadap website OneXBet, di mana modus operandi para tersangka bekerja secara kolektif melakukan perbuatan melawan hukum, menyediakan sarana sistem pembayaran, deposit dan withdraw pada website judi OneXBet. Perputaran uang OneXBet periode Desember 2023 sampai dengan Februari 2024, kurang lebih 3 bulan, mencapai 35 miliar rupiah. Sehingga pada tanggal 7 Maret 2024, Baris Krim Polri telah menangkap 9 orang tersangka yang terdiri dari 6 laki-laki dan 3 perempuan di wilayah hukum Semarang, Jakarta, dan Medan. Dan para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan di Baris Krim Polri. Peran-peran yang bersangkutan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim. Dan kami juga nanti akan menyampaikan terkait dengan kegiatan mereka, bagaimana modus mereka untuk melakukan penyimpanan uang atau kita sebut dengan money laundering. Barang bukti yang saat ini ada di hadapan rekan-rekan media, ini adalah barang bukti 3 website yang dilakukan penindakan dan penyitaan, yaitu website OneXBet, W88, dan Liga Ciputra. Untuk kegiatan yang bersangkutan, para pelaku, kami akan menggambarkan bahwa kegiatan tersebut diawali dari pendaftaran deposit para pemain, member, yang dilakukan berdasarkan situs atau website yang tertampil dalam yang bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian setelah dilakukan deposit, maka dilakukan pengiriman ke negara luar. Tadi sudah sampaikan Bapak Kabar Eskrim, kita mendapatkan bukti pengiriman melalui ekspedisi alat-alat pembayaran yang digunakan di negara lain, yang diakses di negara lain, tetapi itu bisa digunakan untuk transfer ke beberapa aset digital yang digunakan. Yang kedua, dari negara luar dikirim ke exchanger, ini bisa dilakukan melalui money changer. Kemudian exchanger mengirimkan ke money changer di Batam. Money changer yang digunakan untuk menukarkan dari rupiah ditukarkan kepada aset digital USDT di cryptocurrency, sehingga ini memudahkan untuk pengiriman dari negara Indonesia ke negara lain. Kemudian aset digital USDT dikirimkan kembali ke exchanger yang berada di luar negeri. Dan aset digital USDT ini digunakan atau dicairkan pada tersangka di negara luar. Ini alur yang bisa kami sampaikan dari hasil pemeriksaan para tersangka yang kami lakukan di 2 website, yaitu OneXBet dan W88. Untuk website Liga Ciputra, nanti Dirkrimsus
Polda Metro akan menyampaikan secara detail. Demikian yang kami sampaikan dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imawan atas tambahan keterangannya. Sebagai pelengkap untuk masalah pengungkapan judi online ini di seluruh Polda dan jajaran juga melaksanakan, maka hari ini juga hadir Direktur Khusus Polda Metro Jaya untuk bisa menyampaikan tentang bagaimana upaya yang telah dilakukan Polda Metro Jaya dalam pengungkapan kasus judi online. Kami persilakan. Langsung aja Mas, pada intinya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami izin menyambung apa yang disampaikan dari Bapak Kabareskrim Polri maupun dari Bapak Direktur Cyber Barreskrim Polri terkait dengan pemberantasan judi online dari kapasitas kami sebagai satuan wilayah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Kabareskrim Polri sesuai dengan direktif, arahan maupun perintah pada jajaran satuan wilayahan dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jajaran, dalam hal ini kami dari Polda Metro Jaya, secara konsisten kami telah melakukan pemberantasan terkait dengan praktek judi online, penegakan hukum terhadap praktek judi online, di mana sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 kami berhasil melakukan pengungkapan kasus sebanyak 24 kasus dan melakukan penangkapan terhadap tersangka sebanyak 54 orang dan berhasil disita beberapa barang bukti dari dugaan tindak pidana yang terjadi. Yang terbaru yang diungkap oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dengan pengungkapan kasus judi online dengan nama website Liga Ciputra di Mojokerto, dan berhasil dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan terhadap 2 orang tersangka atas nama JT dan yang kedua adalah IDS, dan 2 DPO saat ini sedang kita lakukan koordinasi efektif dengan Divter, karena sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Kabareskrim maupun Bapak Direktur Cyber bahwasanya ini untuk operasional judi online maupun server itu berada di luar negeri. Dari pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Subdit Cyber di Treskrim Polda Metro Jaya bahwa server maupun operasional website ini ada di Taiwan yang dikendalikan oleh warga negara Malaysia. Dari beberapa barang bukti yang kita lakukan penyitaan dari kasus yang dilakukan oleh tim penyidik Subdit Cyber di Treskrim Polda Metro Jaya, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap 1 buah kartu ATM, kemudian atas nama 2 rekening bank penampung, kemudian alat elektronik atau sistem elektronik yang digunakan baik laptop maupun handphone, termasuk disita juga barang bukti dalam perkara Aquo itu perhiasan, beberapa perhiasan maupun uang tunai senilai 2 miliar rupiah, termasuk 1 unit mobil Lexus dalam penyitaan, dan juga termasuk 1 buah rumah di Pantai Dekapu yang digunakan operasional dalam praktik judi online oleh 2 orang tersangka dimaksud. Kami dari jajaran wilayah khususnya di Treskrim Khusus Polda Metro Jaya berkomitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri yang disampaikan melalui Bapak Kabareskrim Polri akan melaksanakan penegakan hukum secara tegas, profesional, transparan, akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas sampai ke akar-akarnya. Dan pencarian ataupun terhadap DPO yang lainnya pada efektif terus kita lakukan terhadap dengan Divter maupun pengajuan blokir, juga kita lakukan koordinasi efektif baik terhadap Kominfo maupun OJK maupun PPATK. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Pada prinsipnya bahwa dari satuan kewilayahan akan terus mengoptimalkan, mengefektifkan pemberantasan judi online khususnya yang terjadi di
wilayah Polda Metro Jaya. Dan koordinasi efektif akan terus kita lakukan dengan jajaran lainnya maupun sesuai dengan arahan maupun direktif dari Baris Krim Polri. Demikian yang kami sampaikan. Indah Soto Mustakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirkrim Polda Metro Jaya. Rekan-rekan masih semangat? Karena dilihat mulai ada yang 5 watt, jadi kita agak ragu ini kalau menyampaikan diteruskan. Padahal sesuai dengan harapan teman-teman wartawan kan pasti minta angle-nya yang banyak. Satu expose tapi angle-nya banyak. Syukur nanti ada berita-berita lagi yang lainnya untuk bisa dapat tambahan berita untuk ke kantor. Untuk itu, biar angle-nya lebih banyak untuk memberikan informasi, dengan segala hormat kami persilakan Bapak Dirjen Aptika Kominfo, Bapak Samuel Abriani, untuk memberikan tanggapan ataupun ada hal yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini. Kesempatan silakan Bapak. Tes ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak Kabar Eskrim untuk menambahkan saja bahwa semenjak Satgas ini ditetapkan oleh Presiden, tim Bapak sudah berhasil bersama kami bersama Kominfo bersama Cybercrime sudah berhasil memblokir untuk pencegahan ini ada 21.173 hanya 2 hari Pak. Ini adalah hasil patroli bersama antara Kominfo dan Cybercrime. Dan kami dengan direvisinya Undang-Undang ITE yang membolehkan kita pengajuan pemblokiran penutupan sementara akun-akun bank, kami sudah berhasil melakukan pengajuan kepada OJK sebanyak 6.199 akun bank dan ada 567 e-wallet Pak yang kita ajukan ke BI karena memang ada aturannya beda-beda. Nah, dengan kolaborasi ini kita harapkan akan lagi peningkatan dan memperkecil ruang geraknya dalam menyelesaikan atau menjalankan tugas kita bersama Pak. Dan kami sebagai anggota daripada penindakan berkomitmen untuk malah meningkatkan kinerja kita untuk pemberantasan judi seperti yang Bapak harapkan tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Samuel atas informasinya. Cukup banyak, dalam 2 hari udah 21.000 lebih. Ini merupakan kerja keras dari tim untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semuanya dalam rangka pemberantasan judi online. Untuk kali ini kami mohon masukan saran ataupun pendapat serta hal-hal lainnya mungkin disampaikan oleh Bapak PLT Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia Afrika BP2MI, yang terhormat Bapak Firman Yulianto Esos MAP, kami persilakan. Ya, prinsipnya mohon izin. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tentunya dari sisi pekerja migran Indonesia yang memang masih terjebak di luar negeri, tentunya kami BP2MI memfasilitasi apa yang menjadi Undang-Undang 18 tahun 2017 pasal 47 huruf D, tentunya kami berkoordinasi dengan perwakilan RI. Nah, dari sisi yang telah difasilitasi sejak Januari 2024 yaitu 474 yang terjebak melakukan pekerjaan yang memang menjadi korban juga yang tanpa diketahui bekerjanya sebagai penipuan online sebanyak 301 kasus. Demikian tentunya yang sudah disampaikan pastinya ada pengembangan dari sisi fasilitasi pemulangannya tentu BP2MI sesuai komitmen dari Bapak Kepala Badan, Bapak Benny Ramdhani tentunya siap memfasilitasi sampai ke daerah asal karena yang merupakan menjadi korban. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih atas masukannya dari Pak Firman. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan pendapat dari Bapak Asisten Deputi 3 Kementerian Politik Hukum dan HAM, Bapak Brigjen Pol Adi Satya Perkasa, SIK MH. Monggo, waktu kesempatan kami usahakan. Baik, terima kasih. Kemenko Polhukam pada saat ini sangat mengapresiasi kinerja Polri dalam pengungkapan perjudian online ini, yang mana juga ini selaras dengan perintah Bapak Presiden Republik Indonesia berkaitan pemberantasan perjudian daring ini.
yang mana hal ini juga telah ditindaklanjuti dengan Perpres nomor 21 2024 berkaitan dengan Satgas Pemberantasan Judi Daring Perjudian Daring, yang mana Bapak Menko Polhukam itu selaku Kasatgas daripada Perpres ini. Kemudian juga penindakan ini juga tentunya selaras juga bahwa di dalam Satgas tersebut Bapak Kapolri selaku Ketua Harian Penegakan Hukum telah mewujudkan, telah menjabarkan perintah dari Bapak Presiden yang kita lihat rilis pada hari ini, dan tentunya kita berharap ke depan dengan terbentuknya Satgas ini, pengungkapan, pemberantasan judi daring ini akan lebih efektif dan efisien, karena di dalam Satgas itu terdapat daripada kerjasama KL secara kolaboratif, sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan koordinasi, penindakan, dan kegiatan pengungkapan dalam pemberantasan judi ini. Kemudian kami ingin sampaikan bahwa pengungkapan judi ini adalah hal yang tidak mudah karena melibatkan satu IT, ya, di mana dunia maya. Kemudian yang kedua adalah kejahatan lintas negara atau transnational crime, sehingga dibutuhkan bahwa penyidik-penyidik yang punya qualified kemampuan khusus dalam pengungkapan kasus ini. Kami berharap tentunya dengan pengungkapan ini sebagai awal daripada prestasi yang dilakukan, ke depan kita dapat mengungkap kembali pemberantasan perjudian online ini lebih baik lagi, dan tentunya yang kita harapkan adalah efek daripada penegakan hukum ini kembali untuk mengembalikan moral bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi, yang mana kita lihat dengan kasus-kasus online, perjudian online saat ini sangat meresahkan, baik menimbulkan permasalahan pribadi, keluarga, sosial, bahkan negara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi untuk pendapatnya, dan rekan-rekan sekalian, bahwa pada kesempatan kali ini tadi sudah dijelaskan tentang pengungkapan kasus judi online ini secara jelas dan terang benderang oleh Bapak Kabid Reskrim, kemudian dilengkapi oleh Bapak Dir Cyber serta Dirkrim Khusus Polda Metro Jaya. Dan pada kesempatan kali juga Satgas Judi Online yang dibentuk oleh Bapak Presiden juga telah bersepakat untuk memberantas tuntas bagaimana judi online di Indonesia bisa kita tindak lanjuti dan mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi kembali di masa yang akan datang. Dan secara internal di dalam institusi kepolisian, perintah Bapak Kapolri sudah sangat jelas, komitmen Polri sudah sangat jelas bahwa kami tidak tegas sesuai dengan tujuan yang berlaku bagi anggota Polri yang terlibat. Lebih jelasnya lagi, karena hadir di sini adalah Bapak Kadif Propam, maka kita dengarkan bersama bagaimana pendapat dari Bapak Kadif Propam tentang bagaimana komitmen Polri terhadap judi online yang dimungkinkan ada di lingkungan Polri. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai pesan dari Pak Kadif Humas tadi, supaya disampaikan poin-poinnya saja. Saya mencoba poin-poinnya saja. Poin yang pertama, jelas bahwa perjudian itu melanggar norma hukum dan semua agama melarang itu, perbuatan yang mudarat itu. Juga perlu kita tegaskan sekali lagi. Ya. Dan banyak ruginya, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kabar Reskrim, banyak korban terkait perjudian ini. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan judi online ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Kita semua sudah sepakat bahwa judi online dan bentuk perjudian apapun harus kita berantas segera secara tegas, dan tentunya disampaikan Pak Kabar tadi, kita harus terpadu. Berikutnya, kami secara internal Divisi Propam selaku pengawas internal di Polri dan tentunya selaku pembantu pimpinan yang langsung di bawah Bapak Kapolri,
telah mengeluarkan beberapa STR terkait upaya-upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap anggota-anggota Polri yang melakukan pelanggaran yang diduga terlibat dalam kegiatan-kegiatan perjudian. Arahan-arahan sudah kita berikan ke jajaran dan para Kabid Propam sudah menindaklanjuti untuk melakukan pengawasan secara berjenjang dan tentunya pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya ingin menyampaikan komitmen Polri untuk terus melakukan pengawasan yang berkelanjutan terus-menerus. Pengawasan internal Polri meyakinkan bahwa seluruh anggota Polri di seluruh Polda dan jajaran semuanya tidak ada yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam kegiatan perjudian ini, baik itu sebagai yang melakukan perjudian ataupun yang membackingi istilahnya, ataupun yang sengaja mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian itu untuk kepentingan yang pribadi. Nah, manakala ditemukan itu pasti akan kita tindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, pada kesempatan ini kami juga ingin dukungan dari semua lapisan masyarakat manakala mengetahui ada pelanggaran anggota terkait perjudian pada khususnya atau pelanggaran yang lainnya. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan hotline WA melalui WA yang duan, bisa dilaporkan langsung, diinformasikan kita, yakin pasti akan kita tindak lanjuti informasi itu. Nomor hotline kami 0855 555 414. Saya ulangi, 0855 54 kali 414. Ini online 24 jam kita siapkan, sehingga jangan ragu-ragu. Seluruh masyarakat yang mengetahui terkait pelanggaran anggota silahkan langsung di WA di situ ada aplikasinya, akan dituntun oleh petugas di situ. Terakhir, pada kesempatan yang baik ini juga kami ingin berpesan kepada seluruh jajaran Polri, jangan coba-coba untuk melibatkan diri dalam kegiatan perjudian ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan melibatkan diri. Manakala didapatkan, sudah saya sampaikan tadi, pasti akan kita tindak tegas. Dan ancamannya adalah PTDH, pemberhentian dari Polri secara tidak hormat. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kadif Propam atas penegasan yang telah disampaikan, dan tentunya bahwa dalam rangka pengungkapan judi online ini bukan hanya komitmen yang dibutuhkan, tetapi juga dibutuhkan adanya kerjasama, sinergitas, soliditas, baik kementerian, lembaga maupun dengan kepolisian luar negeri. Dan pada saat ini telah hadir Bapak Kadif Binter, Bapak Irjen Pol kandidat dokter, insya Allah sebentar lagi jadi dokter, Bapak Krisnamurti, yang akan menyampaikan tentang bagaimana kerjasama kepolisian Indonesia dengan kepolisian luar negeri, khususnya dalam rangka memberantas judi online ini. Waktu dan tempat kami silakan Bapak. Terima kasih Bapak Kadif Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami hormati, saya akan menyampaikan dua hal terkait press release hari ini. Yang pertama, latar belakang, dan kedua, apa yang dilakukan oleh Polri terkait dengan hubungan internasional. Yang pertama, latar belakang, kami sampaikan supaya menjadi pemahaman yang komprehensif bagi kita semua terkait permasalahan judi online ini. Bukan hanya masalah bagi Indonesia, tapi masalah bagi negara-negara di wilayah Southeast Asia atau Asia Tenggara,
termasuk yang paling menderita selain Southeast Asia adalah Cina. Walaupun pelakunya kebanyakan organizernya, karena ini merupakan transnational organized crime, para pelakunya adalah para kelompok-kelompok organized crime dari Cina yang mengoperasikan perjudian online ini dari Mekong region countries. Mekong region countries itu adalah Kambodia, Laos, dan Myanmar, di mana sejak adanya COVID-19, pandemi COVID-19, demand perjudian itu terjadi limited of movement. Jadi pembatasan pergerakan manusia yang biasanya di wilayah Mekong itu ada zone street, kami ulangi, SEZ, Special Economic Zones, yang mengizinkan para operator judi membuka one stop shopping, one stop entertainment di wilayah-wilayah SEZ itu dengan fasilitas dari pemerintahan. Karena adanya limited of movement, para travelers tidak bisa berjudi, mereka mengembangkan judi-judi online sejak pandemi COVID-19, dan kemudian judi online itu makin berkembang ke seluruh wilayah-wilayah, bahkan sampai ke Amerika, dan mereka merekrut para operator-operatornya warga negara yang akan menjadi market dari perjudian tersebut. Misalnya apabila mereka mengembangkan judi online ke Indonesia, maka mereka merekrut orang-orang Indonesia. Ratusan orang direkrut dari Indonesia, diberangkatkan ke 3 negara tersebut. Kemudian mereka melakukan kegiatan operator dengan tentunya diorganisir oleh kelompok mafia-mafia yang sudah mengendalikan judi tersebut. Dalam perkembangannya, online betting ini menjadi ilegal di beberapa negara, dan mereka pelaku-pelaku ini berupaya mengembangkan situs-situs yang bisa diakses walaupun sudah dilimitasi oleh masing-masing negara. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Bareskrim dengan seluruh jajaran dengan difasilitasi oleh Divisi Hubungan Internasional telah melakukan operasi bersama kepolisian negara lain dalam rangka menanggulangi, termasuk diantaranya melakukan penegakan hukum dan mencegah agar yang pertama adalah mengurangi pengiriman warga negara Indonesia menjadi pegawai ya, yang dibayar untuk melakukan online scamming maupun online betting. Kami beberapa kali melakukan pencabutan paspor, kemudian pembatasan, cegah untuk berangkat keluar. Beberapa kelompok yang ditengarai akan berangkat ke negara-negara lain untuk dipekerjakan sebagai pelaku operator judi. Mereka dijanjikan dengan biaya gaji yang cukup, namun apabila mereka tidak bisa mengejar target, mereka mendapatkan sanksi. Itulah kemudian berteriak. Beberapa operasi telah dilakukan, antara lain di Manila. Kami bisa menyelamatkan bersama polisi Filipina 154 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tindak pidana perdagangan orang seperti ini. Kemudian kami bisa menyelamatkan beberapa warga negara Indonesia dari Myanmar, walaupun operasinya sangat sulit karena khusus Myanmar, kami sampaikan ada beberapa wilayah yang tidak bisa dikontrol oleh junta. Sebagaimana kita ketahui bahwa Myanmar pemerintahannya adalah junta militer, sebagian bisa dikuasai, bisa dikontrol, sebagian besar tidak dikuasai, dan daerah-daerah yang tidak dikuasai oleh gangster-gangster, termasuk di dalamnya mereka bergabung antara perjudian, prostitusi, dan narkoba. Kesulitan dalam rangka penegakan hukum ini, kami telah melakukan beberapa effort, antara lain yang pertama, terus-menerus, dan hari ini, minggu ini, ada pertemuan level teknis Senior Officer Meeting on Transnational Crime. Kami membahas tentang perjudian ini di Laos, yang nantinya juga dalam waktu ke depan, bulan depan, Bapak Kabar Eskrim akan berangkat memimpin
dengan tim pertemuan masalah transnational crime ini. Kami juga akan bertemu level petinggi yang mungkin dihadiri oleh Bapak Wakapolri di Myanmar dalam rangka membahas tentang ini. Selain itu, kami bekerja sama dengan Interpol mengatasi masalah perjudian ini. Kami itu kan menukar informasi. Kami sampaikan salah satu objek dari perjudian ini adalah liga sepak bola. Mereka masuk ke dalam liga, menebak skor, dan apabila ini tidak terkendali, bisa saja ini mempengaruhi pada proses liga sepak bola di Indonesia. Oleh karena ini, kami perlu sampaikan pencegahan dari seluruh elemen masyarakat, pengelola, karena judi ini menyangkut uang besar berputar, ya, uang besar berputar yang demandnya selalu ada karena iming-imingnya ada, orang-orang baik low educated maupun high educated banyak yang terpengaruh oleh judi ini karena memang pancingannya sangat baik. Operasi internasional akan terus dilaksanakan. Kami bekerja sama dengan berbagai jaringan seperti UNODC, Interpol, P2P, Police to Police Cooperation, membuahkan banyak hasil. Namun apabila dari dalam demand tidak dicegah, upaya-upaya transnasional organized crime ini akan terus berlanjut. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kisra atas masukan dan informasinya. Demikian press conference pada hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Kabir Eskrim dan para narasumber. Mungkin ada pertanyaan dari rekan yang ingin ditanyakan. Namun kalau tidak ada jangan dipaksakan, karena kalau terpaksa nggak bagus namanya nanti. Silakan kalau ada bertanyakan. 1, 2, 3. Oke, pertama 3 dulu. Monggo silakan. Mic-nya, minta tolong mic-nya. Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Taufik dari CNN. Kebetulan ada 3 pertanyaan. Pertama kan tadi disebutkan bahwa salah satu tantangannya adalah banyak bandar dari judi-judi online ini berada di luar negeri gitu kan. Dan ini yang menjadi disebutkan juga menjadi salah satu kendala. Nah, apa upaya kepolisian tadi misalkan selain dari kerjasama polis to polis, Interpol dan segala macamnya yang akan dilakukan gitu, mengingat para bandar ini kebanyakan memilih negara-negara yang kategorinya melegalkan judi. Apakah ini juga menjadi salah satu tantangan? Dan tadi kan disebutkan juga oleh Pak Kabar Eskrim bahwa akan dijeratkan oleh dengan pasal TPPU. Apakah ini juga salah satu upaya untuk menekan gitu dengan harapan penjeratan TPPU ini akan memiskinkan dan bakal menekan berkembangnya judi-judi online khususnya para bandar? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum pembentukan Satgas Judi Online sendiri ini kan sebelumnya juga masyarakat sempat dihebohkan dengan adanya selebgram atau artis yang mempromosikan judi-judi online, dan itu beberapa sudah diperiksa oleh Barreskrim Polri. Nah, itu tindak lanjutnya seperti apa? Yang kedua. Yang ketiga, kan menyambung pernyataan Pak Menko Polhukam kemarin, disebutkan bahwa dari Polri sendiri katanya sudah memegang data-data anggota yang terlibat atau bermain judi online. Apakah akan dilakukan langsung sudah dilakukan sanksi tegasnya atau seperti apa? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Taufik. Satu-satu dijawab atau semuanya dulu? Ya? Satu-satu. Baik. Kalau gitu ini ada 3 pertanyaan dari Mas Taufik CNN tentang bagaimana upaya dari Polri mengingat lokasi tempat-tempat yang berhubungan dengan judi di luar negeri dilegalkan oleh pemerintah, kemudian bagaimana penerapan TPPU dan artis-artis yang suka mempromosikan judi online. Kami silakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Taufik. Ya, tentu kita tetap melakukan pelacakan seperti yang tadi disampaikan bahwa TPPU akan kita lakukan. Tapi tracing aset ini kan juga bukan suatu hal yang terus kelihatan barangnya. Nah, ini yang membutuhkan satu effort yang akan terus kita lakukan. Selain tadi juga apa yang disampaikan oleh Pak Krisna tadi, bahwa kita akan melaksanakan kerjasama dengan P2P, police to police, dengan kepolisian atau pihak otoritas terkait di beberapa negara di sekitar kita. Tapi prinsipnya bahwa kita akan terus melakukan pengejaran terhadap siapapun juga yang melakukan praktek perjudian online ini.
Kemudian terkait dengan selebgram tadi, ya prinsipnya kita tangani, kita terus akan melakukan penanganan siapapun juga yang mempromosikan. Cuma kadang-kadang kan kendalanya ketika sudah itu kan promosinya sudah lama, barangnya dimunculkan lagi baru-baru ini. Begitu kita buka cek, websitenya sudah off, sudah tidak ada lagi. Nah, ini kan juga kendala. Tapi pada prinsipnya siapapun juga bukan menjadi hambatan buat kita, selebgram ataupun artis yang akan melakukan penindakan. Mungkin itu saja. Iya, itu tadi. Yang kedua, siapa tadi? Yang kaum hawa tadi? Wah, silakan Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lali dari Kantor Berita Antara. Izin Pak untuk menanyakan terkait peran strategis Polri dalam pemberantasan judi online. Tadi kan sudah disampaikan, Polri juga sebagai ketua harian dari penegakan hukum. Tapi kan masalah perjudian juga tidak hanya penegakan hukum. Tadi sempat Bapak sampaikan juga bahwa ada akan edukasi atau apa tadi yang mungkin bisa dielaborasi lagi terkait peran strategis dalam mencegahnya tadi Pak, mencegah perjudian tadi tidak hanya penegakan hukum. Terus terkait penegakan hukumnya sendiri, tadi pun dari 973 saya hitung ada 18 yang berjalan tersangka, peran-perannya disampaikan itu baru peran bawah. Menurut saya, koreksi kalau saya salah, pengamat mengatakan bahwa Polri masih dalam penegakan hukum, tersangka ini kebanyakan baru menyasar yang level bawah, belum bandar. Bagaimana tanggapan Polri soal itu? Terus juga terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Kadif Propam tadi, tegas, itu juga sangat melegakan saya sendiri melegakan bahwa PTDH kata dia, mudah-mudahan Mas juga lega dengan itu. Tapi selain tadi meminta dari masyarakat untuk menyampaikan jika ada anggota Polri yang terlibat, apakah menyambung dari pertanyaan Taufik tadi, apakah sampai saat ini Bapak sendiri sebagai Kadif Propam sudah memiliki data atau sudah melakukan analisa ada tidak personil yang terlibat, baik itu yang terlibat atau judinya maupun yang backingannya? Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana upaya Polri untuk mencegah judi online. Kemudian yang kedua, banyak pengamat menyampaikan yang ditangkap itu masih di tingkat bawah, belum bandarnya gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi ada pertanyaan buat Pak Kadif Propam terkait bagaimana data ataupun bagaimana personel Polri yang terlibat kasus judi online. Oke, monggo Pak. Terima kasih Mbak Lili. Terkait yang pertama strategi Polri dalam rangka pemberantasan judi online ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa perjudian itu juga melihat adanya demand and supply. Kalau tidak ada demand, nggak akan ada yang memberikan supply. Tapi demandnya kan banyak nih. Oleh karena itu, demand ini juga harus kita kurangi, harus kita hilangkan. Saya rasa kita semua sudah tahu, Pak Kadif Propam tadi menyampaikan bahwa judi itu semuanya agama melarang. Kita di sekolah dilarang berjudi, kita di rumah dilarang berjudi. Orang tua itu pasti ngomong. Di sekolah guru-guru kita melarang kita berjudi. Di gereja para pendeta, para pastor melarang berjudi. Di masjid para ustadz melarang berjudi. Tapi kan fakta ini masih ada orang yang melakukan perjudian. Ini kan harus terus kita glorifikasi, harus kita edukasi tentang dampak-dampak dari perjudian. Tidak mudah, iya, tidak mudah, tetapi harus dilakukan. Dan di sini Polri juga akan mengambil peran dalam rangka untuk melakukan edukasi dan sosialisasi. Di antaranya adalah kita akan mengerahkan para Babin Kamtipmas dan para Babin nanti bergandengan tangannya para Babinsa untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada anak-anak. Kita bergandengan dengan tangan juga dengan Korbimas Bareskrim Polri untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tapi effort ini kan terus harus kita lakukan secara terus-menerus. Tidak bisa sekali itu masuk. Saya juga dilarang oleh orang tua saya. Apakah saya lakukan? Belum tentu juga. Sesuatu yang tanda kutip nggak baik itu nggak usah diajari pada pinter ya kan? Tapi kalau yang baik diajari setiap hari pun ngerti, tahu, tapi jalankannya juga susah. Nah, itu kan tergantung manusianya. Nah, ini butuh
kita semua, butuh peran dari masyarakat semua, termasuk tadi bagaimana anak di bawah 10 tahun sudah bisa main judi. Ya, saya juga mikir, bayarnya gimana ya? Dia punya duit dari mana? Kalau dia main game, dia harus top up, berarti kan anak itu punya uang juga, walaupun sedikit. Nah, ini kan harus juga dikontrol bagaimana pemanfaatan handphone ini oleh para keluarganya. Nah, ini butuh kita semua, peran kita semua. Tidak bisa kita selesaikan oleh satu kementerian atau lembaga masalah ini. Makanya ada satgas dan sebagainya, tapi ini juga butuh peran kita semua, khususnya di bidang edukasi dan sosialisasi tadi. Dan di sini peran masyarakat juga sangat penting. Selain itu dalam penegakan hukum ya tentu harus kita lakukan terus-menerus untuk memotong supply-nya. Nah, blokir, kita juga melakukan patroli cyber. Begitu kita ketemukan, kita minta blokir. Begitu diblokir, nah, kita kan bekerjanya bukan di ruangan yang ini, bukan ada di ruang nyata seperti ini. Oh, ada tempat yang digunakan untuk berjudi, kita polis lain, selesai itu. Kalau mau bangun tempat baru, butuh waktu. Kalau ini kan enggak, satu website ditutup, enggak lama bisa muncul lagi. Nanti bikin lagi. Inilah kemajuan teknologi. Inilah tantangan kita semua. Ini yang harus kita sosialisasikan dan juga terus kita lakukan. Pemblokiran sudah banyak dilakukan tadi oleh Kominfo juga. Tapi apakah bisa berhenti? Ya terus, ini harus terus dilakukan. Jangan pernah lelah. Di sini kita terus bergerak supaya jangan lelah untuk bisa memberantas ini dari segi pengurangan demandnya maupun juga dari sisi pemberantasan di bidang supply-nya. Penegakan hukumnya akan terus kita lakukan secara bersama-sama. Dan ini tentu melibatkan teman-teman yang tergabung dengan pihak-pihak yang tergabung dalam Satgas. Kemudian terkait dengan ini yang tangkap kok, yang bawah-bawah aja, yang atasnya gimana? Kita kalau dalam penegakan hukum kan tidak bisa bilang, tidak bisa katanya, tidak bisa berimajinasi, tetapi harus ada alat bukti yang mengaitkan antara satu perbuatan dengan perbuatan tersebut, antara orang tersebut dengan perbuatan ini, kan harus kita kaitkan satu persatu. Nah, disinilah yang harus kita lakukan. Kalau terus indikasinya, oh pelakunya si A, bosnya si B, ya mengaitkannya ini yang harus kita lakukan. Nah, terus kita lakukan, dan ini kan juga bukan hanya di tingkat bawah, ya dari pengepul, dari atasnya. Kalau bisa sampai bandar besarnya bisa kita kaitkan, ya kita tabrak. Gitu. Jadi bukan berarti kita, tapi semua itu harus ada alat bukti yang kita gunakan di sini. Bukan hanya sekedar katanya atau menurut saya, menurut pandangan saya. Ya kalau itu semua juga bisa. Nah, tapi kan kita buktikan melalui sebuah penyidikan yang dilakukan oleh tim siber kita, melalui sebuah aset dengan tracing yang kita lakukan. Jadi saya rasa komitmen kita sudah cukup kuat lah untuk melakukan pemberantasan ini. Terima kasih Mbak Didi. Ya, jadi cukup jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid Reskrim tentang tanggung jawab tadi. Berarti kita semua punya tanggung jawab, teman-teman media juga punya tanggung jawab, khususnya dalam memberikan literasi, sosialisasi dan edukasi sehingga bisa mencegah terjadinya judi online ataupun bisa memberikan informasi tentang judi online sehingga judi online bisa terungkap dan bisa kita berantas bersama-sama. Kemudian untuk masalah alat bukti dan melakukan pengungkapan juga tentu saja tidak bisa sembarangan. Semuanya harus melalui proses sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan ketentuan yang ada. Mungkin ada yang ditambahkan oleh Bapak Kadifumar? Tes. Terkait tadi, sudah ada beberapa kasus pelanggaran etika yang kita lakukan upaya penegakan hukum bidang etika terkait anggota Polri yang terlibat perjudian. Namun perjudian di sini melakukan suatu perbuatan yang diakibatkan oleh dia bermain judi. Data-datanya sudah ada dan semuanya kita PTDH. Nah, nanti mungkin Pak datanya ada sama Pak Kadif Humas, silahkan nanti ke Pak Kadif Humas. Ya, semuanya kita PTDH. Datanya ada. Terima kasih Pak Kadif. Kok jadi lirik saya sampai? Baik. Pertanyaan kedua sudah, yang ketiga tadi yang paling ganteng, monggo silakan.
karena pakai kacamata dia. Jadi kalau Mas Taufik kan agak gondrong, kalau ini lebih rapi. Ya, silakan Mas. Izin Pak, saya Bahtiar dari Merdeka.com. Pertanyaan pertama, perbedaannya judi online dengan judi konvensional kan mungkin di saat pengungkapan judi konvensional kan banyak para pemain judi yang ikut terjerat pidana juga ya Pak. Sedangkan dalam judi online ini kan mungkin jarang gitu kita mendengar pemain judi online dijerat pidana. Pertanyaannya apakah bisa sih Pak pemain judi online itu dilaporin juga ke polisi dan dia dijerat pidana, kalau bisa pasalnya apa gitu, pidananya bagaimana hukumannya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat di medsos atau video permainan judi online kan ini ibaratnya serupa, sama aja seperti itu, gambarnya seperti itu, tapi memang mungkin websitenya itu kan berbeda-beda Pak. Nah mungkin gak sih Pak ini tuh sebenarnya dibuat oleh satu pihak gitu yang tersebar di operator. Nah pertanyaan saya, apakah si pembuat game judi online ini sudah terlacak Pak? Maksudnya bukan bandar, tapi game pembuat gamenya itu, yang pembuat game ini sudah terlacak oleh Polri. Dan yang ketiga ini mungkin mau penegasan aja, tadi Pak Kaba kan sempat menyinggung soal TPPU. Apakah nanti dari hasil pengungkapan kasus judi online termasuk BB yang banyak ini bisa juga termasuk menjadi kas negara Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bahtiar. Pertanyaannya ada 3 dan mungkin biar nggak berlama-lama kami silakan kepada Pak Kabar Eskrim. Mohon maaf Pak, monggo. Terima kasih Mas Bahtiar. Ya beda judi sebenarnya sama saja beda pemain. Tapi kan dalam judi konvensional juga pemainnya tidak kita jerat. Dan itu kan 303 bis ya. Nah, kalau kita mau jerat pelakunya banyak. Bayangkan kalau anak-anak 10 tahun tadi kita tangkap terus kita jerat, bagaimana? Kalau kita melakukan penegakan hukum itu kan tidak hanya melihat dari hitam putihnya saja, tapi juga melihat dari dampak sosiologisnya. Coba bayangkan kalau 2,3 juta pelaku yang masa-masa ini kita tangkepin, terus dia sudah judi nggak pernah menang, kita tangkepin, kita masukkan penjara, penjaranya penuh Mas, dan nggak akan menghentikan ini. Jadi bagaimana kita bisa melakukan penegakan hukum itu juga menggunakan satu metode yang mana sih yang lebih penting? Lebih penting kita hilangin aja websitenya, dia udah nggak main lagi, kan lebih efektif seperti itu. Nah kalau yang kecil-kecil juga kita tangkepin semua, nanti penjaranya penuh, apalagi yang main itu juga banyak yang orang nggak tahu kok. Kadang-kadang juga kan ya yang prinsipnya gini, orang berjudi jangan orang pengen kaya dengan judi lah, nggak ada menangnya. Jadi kita juga wanti-wanti kepada masyarakat, kalau mau kaya berusaha, bukan dengan berjudi. Kalau mau bisa memberikan kehidupan yang lebih baik kepada keluarganya, lakukan dengan usaha, bukan dengan berjudi. Karena tidak ada rumusnya orang berjudi itu jadi kaya, orang berjudi itu bisa menjadi pemenang. Jadi yang kedua, bagaimana dengan pembuatnya? Ini kok sama, ini kok sama, itu kan bisa diduplikasi Mas, ya kan? Kemudian kalau kita melihat kemajuan teknologi ini luar biasa, yang bisa membuat seperti ini bukan 1-2 orang, ya kan? Ya kalau jagoan-jagoan IT yang program-program itu buat juga gampang. Nah, apalagi sudah ada bentuknya seperti ini, tinggal cek lagi, kita perbaiki, itu akan terus bisa dilakukan oleh mereka. Dan semakin banyak orang yang bisa, ya akan semakin mudah lagi dalam pembuatannya. Nah, ini kan masalah algoritmanya. Bantuan dia memainkan bagaimana bisa membuat satu algoritmanya, kemudian buat programmingnya kan bisa. Nah, ini kita kalau ada yang kita bisa tangkap, kita bisa tangkap. Tapi bukan berarti terus satu orang ini saja. Sama bukan berarti pembuatnya sama. Sama kita pakai baju juga, pembuatnya kan beda-beda juga. Kemudian yang ketiga, bahkan TPPU apakah bisa disita aset negara? Kalau ini nanti sudah di alat di sidang pengadilan, nanti yang menentukan adalah pengadilan. Mau diapakan barang bukti ini? Dan tentunya biasanya kalau barang bukti seperti ini nanti disita dirampas untuk negara, sudah menjadi kewenangan. Kita hanya polisi ini Mas hanya mengumpulkan alat buktinya, kemudian membawa para tersangka dan juga seluruh barang bukti yang ada nih ke kejaksaan, kemudian dilakukan persidangan. Dari situlah diputuskan mau diapain,
ini semua, dan tentunya nggak mungkin juga dikembalikan oleh pengadilan, karena ini juga kalau dikembalikan nanti ya ini uangnya siapa juga nggak jelas kan. Yang judi 100 orang, ini uang siapa dari 100 orang, berapa ini kan nggak tahu juga, apalagi kalau jumlahnya cukup besar seperti ini. Nah, nanti dirampas oleh negara ya untuk kepentingan negara saja. Ya, terima kasih. Baik, cukup ya? Sudah cukup banyak? Cukup ya? Baik, terima kasih atas kerjasamanya rekan-rekan sekalian dan atas kerja kerasnya untuk bekerjasama dengan kita semua dalam rangka pengungkapan kasus judi online ini bisa tersosialisasikan, teredukasikan, dan menjadi masukan buat masyarakat untuk bisa cegah dan kita tanggulangi bersama-sama. Kami selaku host pada hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.